Banat TV. Ya, nah, itu paman Nabi nggak apa yang disebutkan dalam surah Allah tidak sering-sering disebutkan sahabat karena khawatir akan menyinggung hati Nabi SAW sehingga Rasulullah tersakiti. Ya, nah, maka apalagi dalam urusan yang jelas masuk neraka saja itu Nabi tersakiti, pamannya diucapkan terus, ya, karena ada bagian daripada anak keturunannya, anaknya Abu Lahab yang masuk Islam, apalagi orang Muslim, apalagi Abu Thalib yang masih ada khilaf di dalamnya apakah beliau itu kufur kafir ataupun sudah masuk agama Islam. Itu ya. Nah, maka lebih sopan lah dengan keluarga Rasulullah SAW. Ya, itu tadi ya. Meskipun di sini pendapatnya ada yang mengatakan, ya, kafir inat itu adalah dia mengenal Allah dengan hatinya, dia ngakui dengan lisannya, tapi dia tidak beragama dengan agama Islam. Ya. Seperti ucapannya Abu Thalib sendiri mengucapkan dalam syair, ada ucapannya sendiri, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hidaru masabbatin la wajadtani samhan bidzalika mubina. Ya, ucapannya Abu Thalib. Kalaulah sungguh aku telah mengetahui sungguhnya agama Nabi Muhammad itulah sebaik-baik agamanya manusia. Ya. Laulal malamah, kalaulah bukan karena celaan, cacian, kecaman, au hidaru masabbatin, atau takutnya dicaci, la wajadtani samhan bidzalika mubina. Sungguh kau dapatkan aku dalam keadaan sudah menerima agama itu. Ya, ini ucapannya Abu Thalib. Jadi sehingga ada ulama yang mengatakan Abu Thalib itu kufur, gitu ya. Kemudian ada pun kafir nifaq. Ini keempat, kafir nifaq ayyakirru bil lisan wa la ya'taqid bil qalbi. Ya, kafir nifaq adalah dia menyebutkan dalam lisannya, dia sampaikan, dia ucapkan dengan lisannya dia Islam, ya, walabi wala ya'taqid bil qalbi, tapi dia tidak beriktikad, tidak meyakini dengan hatinya. Lisannya mengucapkan Islam tapi hatinya tidak. Ini kafir munafik. Ya, kemunafikan. Meskipun secara hukumnya, hukum dhahirnya orang munafik Islam, karena dia bersyahadat. Ada urusan hati, ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqu bi dhahir, Allah yatawalla bis sarair. Kita mengumpulkan yang dhahir saja, yang nampak jelas saja. Adapun yang sarair tentang hati adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah yang ngurus. Ya, itu kafir nifaq. Ada ungkapan di sini disebutkan Imam Al-Barawi berkata yang dinukil dari Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dari Imam Subki. Ya, disebutkan pendapatnya beliau ini dinukil dari Imam Subki. Amma sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ba'da an tuwfiya ahyaullah ta'ala wa amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib, ya, setelah wafatnya Abu Thalib, Allah menghidupkan kembali Abu Thalib dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari riwayat mengatakan misal ini dari Imam Sya'rani. Gitu ya. Jadi disebutkan tadi ada khilaf. Jadi selama khilaf tersebut ada perbedaan ulama yang mengarahkan kepada lebih baik husnudzon, baik sangka, maka itu lebih bagus untuk kita pegang. Ya. Kalaupun salah pendapatnya, maka apa salahnya baik sangka. Itu diantara keuntungan husnudzon, baik sangka. Ya. Ada orang mengatakan ngotot dia Abu Thalib di neraka karena dia kafir. Kalau kita mengatakan Abu Thalib dalam surga karena dia muslim. Gitu ya. Kalaulah kita salah dalam mengatakan Abu Thalib itu di dalam surga, ternyata memang ketika di akhirat kita lihat dalam neraka, misalnya begitu, ya, maka nggak salah orang yang husnudzon baik sangka, dia tetap diganjari dengan ganjaran baik sangkanya, ya. Tapi kalau seandainya orang yang mengatakan Abu Thalib dalam neraka, pasti dalam neraka, ngotot dia mengatakan dalam neraka, ternyata di akhirat Abu Thalib dalam surga, kira-kira gimana? Kode sultan dengan paman Nabi SAW yang sudah masuk surga, makin parah lagi siksa nanti di hari kiamat. Ya, nah, lebih bagus tadi baik
baik sangka. Ya, kita nggak sependapat, kita tidak sependapat dengan orang yang mengatakan, yang bersikeras mengatakan Abu Thalib dalam neraka. Pamannya saja Abu Thalib tidak kita bisa pastikan dalam neraka, apalagi orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang tuanya Nabi pasti masuk surga, nggak mungkin orang tua Nabi masuk neraka. Apalagi ada riwayat-riwayat mengatakan ya bahwasanya orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam surga karena sebab min ahlil fatrah, dan gak mungkin pamannya ataupun orang tua Nabi, seluruh para anbiya, seluruh nabi itu gak mungkin memiliki orang tua yang kafir, itu gak mungkin. Ya, orang tua yang penyembah berhala gak mungkin. Ya, semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi. Ya, di antara etikanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak meyakini bahwasanya orang tuanya Nabi, seluruh Nabi itu kekafiran, ya, tidak kafir. Tidak meyakini bahwasanya seluruh orang tuanya Nabi itu adalah beragama kufur ataupun menyembah berhala. Ya, semua agamanya para anbiya semuanya dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan orang tuanya dalam keadaan suci. Ya, tidak beragama selain agama Islam. Ya, adapun dalam Al-Quran disebutkan ayahnya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Azar. Ya, ayah Nabi Ibrahim itu bukan ayah kandungnya, tapi adalah paman. Ya, pamannya Nabi Ibrahim. Karena orang Arab ayah itu ya al-am bimanzilatil ab. Paman itu kedudukannya sama seperti ayah. Maka bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim. Karena mustahil ayahnya Nabi itu kafir, itu nggak mustahil. Nanti ya, nggak mungkin Allah meletakkan di sulbinya orang kafir Nabi, itu nggak mungkin. Apalagi Rasulullah SAW. Ini diantara itikad keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tadi disebutkan pamannya Nabi dihidupkan kembali. Ini Syekh Abdul Wahab Syarani. Ya, diriwayatkan dari Imam Subuki. Beliau mengatakan semisal itu. Abu Thalib dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia beriman dengan Nabi. Ya. Katanya Imam Suhaimi adalah, dan pendapat inilah yang lebih pantas, yang lebih cocok katanya. Ya, pendapat ini yang lebih cocok untukku. Ya. Ini yang aku pegang teguh, ini yang aku itikadkan. Ya, katanya Imam Suhaimi. Wa amma hiya Allah ta'ala abawaihi faliddukhuli fi ummatihi faqat wa ikana minan najin intaha li anna umma min ahli Islam. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua orang tua Nabi, maka itu hanya liddukhul fi ummati. Ya, untuk masuk dalam umat Nabi saja. Bukan diislamkan, karena memang sudah Islam sudah Islam yang kian. Ya, sudah Islam kian. Ya, karena keluarga ataupun orang tuanya Nabi itu hidup di zaman fatrah, zaman kekosongan daripada kenabian. Maka ahlul fatrah enggak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak mengadab orang-orang atau umat yang kosong daripada kenabian, hatta nab'atsa bihim rasula, sampai kami utus rasul. Ya, kalau selama dia berada di dalam zaman fatrah, dia bukan termasuk orang yang syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah daripada hewan ghair muhtaram adalah al-qalb. Al-qalbul akur, anjing galak. Anjing galak ya. Itu hewan ghair muhtaram, itu boleh dibunuh. Tapi kalau kau bunuh anjing orang, kau ganti. Gitu ya. Bunuhnya gimana? Diam-diam aja bunuhnya. Ya. Wa in kana fi naf'un, meskipun ada manfaatnya. Anjing galak tadi bermanfaat. Ya. Ini diantara hewan, ya semuanya ciptaan Allah. Tapi ada yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dianggap buruk dalam syariat. Di antaranya ini anjing galak ini. Anjing. Ya. Anjing sama kambing, orang Islam pasti banyak kambingnya, makan kambing. Gak ada orang Islam makan anjing. Ya. Meskipun kambing dimakan tiap hari,
Ya, ada orang akikah kambing, ada orang Idul Adha nyembelih kambing, ada orang syukuran nikah kambing, kambing banyak kambing. Tapi nggak habis kambing nggak habis. Ya, anjing yang dimakan juga, ya betul dimakan, tapi nggak banyak dipotong. Ada orang potong anjing, ada orang-orang Nasoro, ya. Tapi itu jumlahnya anjing sedikit dibandingkan apa sebab kok bisa jumlahnya kambing lebih banyak? Ini diantara hewan berkah tuh kambing tuh. Hewan berkah. Hewan berkah tuh kambing, ayam, tuh yang berkah tuh. Kambing, ayam tuh yang berkah. Apa sebab dia berkah? Supaya kalian tahu sebab dia berkah itu apa? Sebab hewan kambing dan ayam ini berkah itu apa? Ya, kalau anjing, kenapa dia berkah? Karena dia ketika sebelum subuh itu tidur. Subuh itu pasti tidur kan anjing itu. Ya, sebelum subuh nggak bangun dia, tidur. Nah, ini diantara keberkahan tuh di pagi hari itu sebelum subuh. Kalau kambing itu sebelum subuh itu bangun. Atau subuh itu bangun. Ayam itu selalu berkokok. Kalau dia berkokok jam 3, selalu jam 3 dia berkokok. Istiqomah terus. Kokoknya jam 3. Gak pernah ayam kesiangan jam 7 bangun, gak ada tuh ayam. Ada ya. Nah, ini ayam sakit nih ini. Kalau misalnya ada ayam yang kok bisa kesiangan, nggak ada ayam kesiangan. Pasti bangunnya sebelum subuh, berkokok sebelum subuh. Itu ya, sehingga Allah kasih berkah. Ya, kambing dikasih berkah oleh Allah, ayam dikasih berkah oleh Allah. Anjing, dia begadang aja malam, gonggongnya orang, dekat subuh tidur. Ya, siapa tuh orang-orang dekat subuh tidur tuh? Hampirlah mirip-mirip kayak anjingnya. Ya. Begadang malam aja, nggak ada kerjanya, nggak baca kitab, nggak ngulang kitab, nggak ngafalkan kitab, nggak ngulang-ngulang pelajaran, ya, main game aja, atau main-main aja, kabur saja, ngobrol saja, dekat subuh jam 4, atau dia nonton bola aja, dekat-dekat jam 4. Habis Piala Dunia, habis Liga Champion, tidur di jam 4. Subuhnya jam 9. Ini dekat-dekat kayak tadi lah itu. Ada ya, hati-hati. Gak berkah hidup. Orang yang berkah hidup itu adalah bangun sebelum subuh. Ya, bangun subuh itu berkah hidup. Betul. Dari anjing tadi. Anjing galak, meskipun ada manfaat, tapi dia galak tetap. Dia bukan hewan terhormat dan boleh dibunuh. Bi khilafi ma fihi naf'un wa laysa bi'aqul. Beda kalau misalnya anjing tersebut dia manfaat, dia enggak galak seperti anjing yang mu'allamah. Anjing yang sudah diajarkan untuk berburu, ya, untuk jaga lil hirasah, maka enggak apa-apa. Ya, tapi kalau zaman sekarang enggak perlu lah jaga pesantren pakai anjing, enggak perlu. Ya, sekarang udah ada satpam, sekarang udah ada santri bisa jaga malam, lebih bagus lagi. Ya, jangan alasan pula jaga ini jaga itu pakai anjing. Itu ya. Wayahrum qatluhu, maka anjing yang muhtaram haram membunuhnya. Amma ma la naf'a fihi wa la darar, faqala Syekhul Islam innahu ghairu muhtaram. Adapun anjing yang tidak ada manfaat dan tidak timbul mudarat, maka katanya Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, ya. Beliau mengatakan innahu ghairu muhtaram. Itu hewan yang ghairu muhtaram. Hewan ghairu muhtaram, yang tidak terhormat, boleh dibunuh. Fa yajuzu qatluhu, maka boleh dibunuh. Wa khalafa Ramli, berbeda dengan pendapat Imam Ramli. Itu ya. Nah, maka anjing tersebut juga terbagi lagi tadi ya. Tadi ada anjing yang akur, ya, anjing yang galak, ya. Anjing akur tersebut hadza la khilafa fi adam ihtiramihi wa nadbi qatlihi. Ini enggak ada khilaf ulama tentang tidak terhormatnya dia dan juga boleh disunahkan untuk dibunuh. Itu anjing yang galak. Wa ma fi inamul min istiyadin aw hirasah wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlihi. Dan anjing kedua adalah anjing yang dia bermanfaat untuk buru dan juga untuk menjaga. Ini tidak ada khilaf ulama tentang kehormatannya, dia terhormat. Ya, jadi kalau misalnya ada anjing yang dia nggak galak, ya, digunakan untuk berburu, haus dia, kau punya air, kau kasih airmu sama dia. Kalau sekiranya dia nggak minum, dia mati. Kau kasih airmu untuk dia, kau tayamum. Itu maksudnya.
Tahu tak ya? Karena ini berkenaan hukum tayamum tadi kan ya. Nah, kau tayamum untuk demi anjing yang tidak galak tadi, ya, karena manfaat. Wa hurmati qatli, dan haram membunuh anjing tersebut. Anjing yang jina, anjing yang bisa diajarin, ya, dia jina, maka haram dibunuh. Yang ketiga adalah wa ma la naf'a fihi wa la darar, wa huwa kalbu suq al-musamma bil ju'asi. Atau yang ketiga adalah yang dia tidak ada manfaat, tidak ada mudarat yang tadi disebutkan. Katanya Syekhul Islam itu adalah anjing yang ghairu muhtaram, tidak terhormat, boleh dibunuh. Kalau pendapatnya Imam Romli itu tidak boleh dibunuh. Ya. Tidak ada manfaat dan tidak juga mudarat, namanya anjing ju'afi. Ya. Imam Romli mengatakan itu muhtaram, haram dibunuh. Kalau Syekhul Islam Abi Zakaria, ya, Imam Abi Zakaria Al-Ansari itu boleh dibunuh, mengatakan faikan al-kalbu akuran walakin fihi nafa sunnah qatluhu taghliban li janibid darar. Ya, kalau ada anjing yang dia galak tapi manfaat, dia galak tapi memberikan manfaat, maka disunnahkan dibunuh. Sunnah dibunuh karena apa? Karena ada diambil daripada sisi mudaratnya. Ya, yaitu dia galak, nanti dia cakar orang, dia gigit orang, dia gitu ya, maka awal dibunuh, sunnahkan dibunuh. Itu. Kemudian itu hewan ghairu muhtaram yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah al-khinziru, adalah hewan ghairu muhtaram, khinzir, babi. Ya, B2. Kalau B1 apa? Kalau ada orang jual B1. Ya, B1 itu bukan mobil presiden. B1 RI, ya, bukan mobil presiden. B1 apa? Biang, ya. Siapa orang membaca sini? Ya. Oh lo, baca. Ya. Biang itu apa? Anjing kan ya? Itu bahasa Inggris ya? Bahasa Batak. Kalau B2? Babi. Ya. Nah, itu haram itu, ya. Haram dimakan, dua-duanya harus dimakan. Ya. Nah, itu hewan ghairu muhtaram, babi ya. Hewan ghairu muhtaram, bahasa Arabnya khinzir. Khinzir. Walau lam yakun akuran, meskipun dia tidak galak. Meskipun dia tidak galak, tetap dibunuh. Karena memang nanti di akhir zaman, ya, Nabi Isa turun, di antara tugasnya Nabi Isa membunuh babi-babi semua yang ada. Nah, semua babi dibunuh sama Nabi Isa, dihabisi sama Nabi Isa. Itu nanti ketika Nabi Isa tuh salib semuanya dipatahkan sama Nabi Isa. Nah, kecuali yang jemuran. Karena di jemuran bukan untuk disembah. Makanya kalau kalian buat jemuran jangan kayak salib. Jangan kayak salib, jemuran kayak salib ya. Nah, jangan cara yang lain lah, jangan kayak salib. Paham ya? Itu tadi khinzir yang keenam. Ya. Kalau bukan hewan khabis, dia hewan yang jelek, yang buruk, yang tidak mudarat. Wa yuqalu innahu haramun ala lisani kulli nabiyyin. Itu babi itu haram. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keharamannya babi. Kita heran dengan orang Nasrani, kok bisa pula dia makan babi? Padahal setiap nabi yang dia ngaku nabinya Nabi Isa, setiap nabi itu pasti ingat dia mengucapkan keharamannya babi. Ya, nah, syukurlah udah ke Islam lah. Nah, jangan masuk Islam, syukur alhamdulillah. Ya, apalah pula yang kau makan dari itu? Hidungnya ini jijik. Ya, hidungnya itu. Ya, belum lagi yang udah didapetin sama ilmuwan-ilmuwan, ya, dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan tinggi, ya, yang mengatakan di dalam daging babi itu ada namanya cacing pita yang tidak mati, bahkan memberikan mudarat. Yang cacing pita, ya, beri mudarat lagi, ya. Nah, maka ada hikmah Allah mengharamkan babi. Hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian, ya, al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, bangkai haram, darah haram, wa lahmul khinzir, daging babi haram, ya,
Aku kan nggak dagingnya saat kulitnya aja saat sama aja, kulit sama daging. Bukan daging babi itu dagingnya aja ini. Tapi termasuk kulit-kulitnya, kuku-kukunya, hidung-hidungnya juga haram. Ada ya? Makan bakso daging babi, kan kuahnya aja saat tetap kuah-kuahnya karena dia bercampur dengan dagingnya tetap haram. Ya, jangan kuahnya boleh. Ya, makan pangsit daging babi, kuahnya aja saat nggak boleh. Kalau kuahnya tetap nggak boleh. Paham? Gitu ya. Ya, wa yusanu qatlu sawa'un kana akuran amla al-mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad para ulama disunahkan untuk dibunuh itu babi, tapi bukan babi nanti kau bunuh babi orang kau ganti. Ya, kalau nggak bisa kau bunuh babi, udah kau ingkar aja. Ya, nanti aku sama Nabi Isa sih kau bunuh babi-babi semua. Ya, tapi kalau babi orang kau bunuh nanti kau ganti. Wakilah mengatakan yajibu qatlul akur. Ada mengatakan kalau babi yang galak wajib dibunuh. Ya, seperti babi hutan. Nah, kan ya. Ada orang naik gunung, naik kemana ke hutan, di serodoknya atau di mana, ya, dikejarnya, itu apa dibunuh apa? Ya, wajib dibunuh itu. Dan disebutkan yusanu qatlul mu'diyat, ay allati tudi bi tab'iha kal fawasik al khams wa iya allati katura khabduha wa idawha. Dan juga disunahkan membunuh binatang-binatang yang mengganggu, yang menyakiti, ya, yang dia tabiatnya untuk menyakiti. Disebutkan sama Nabi seperti hewan fawasik, hewan yang jelek, yang buruk, fasik. Ada 5. Wahiyal lati katul khabsuha wa idauha. Yang pertama hewan fawasik itu adalah al-ghurab allati la yukal. Burung gagak yang nggak dimakan. Dia burung gagak yang memang dia nggak dimakan, ya, nggak dimakan, tapi dia memberikan mudarat, mengganggu. Burung gagak apa mengganggu? Ya, ada burung gagak yang mengganggu, itu nggak apa-apa dibunuh, ya, karena dia mu'diyah. Wa huwa alladhi ba'athahu Nabiyullah Nuh alaihi salam minas safinah liyatiyahu bi khabaril ardi fataraka amrahu fa aqbala ala tifati. Ini burung gagak ini burung gagak semisal ini pernah diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, dari safinah, dari sampannya, untuk supaya dia mendatangi kabar bumi. Kemudian dia malah meninggalkan perintahnya Nabi Nuh. Dia khianati perintah Nabi Nuh. Faqbala ala jifatin. Dia malah menghadap Nabi Nuh dengan bawa bangkai. Ini ya. Tadi burung gagak yang sekiranya dia mengganggu. Burung gagak itu ada kalau nggak salah ada berapa macam? Ada 2 atau ada 3. Ya. Yang dia mengganggu, yang dia mencakar, matok, gitu ya. Gitu ya. Kemudian wal hida'atu, hida'ah, ya. Hida'ah itu juga burung burung raja wali, gitu ya. Wal aqrab, burung raja wali karena dia memang memangsa, ya, pemangsa. Ya, wal aqrabu, kalajengking juga mengganggu, mu'diyah dia. Ya, fawasik, bunuh. Ya, kalau ada kalajengking nampak dibunuh, nggak apa-apa. Ya, karena mengganggu, karena dia punya sengatan, punya bisa. Apa lagi? Ya, ada jepitnya, ya. Walaha thamaniyatu arjulin wa ainaha fi dhariha. Kalajengking itu punya 8 kaki, kakinya 8. Kedua matanya di punggungnya. Walidha yuqalu innaha umya likauniha la tabsuru ma'amamaha. Ya, oleh itu dinamakan dia hewan buta. Kenapa? Karena dia tidak bisa mandang yang depan, karena matanya di punggung. Matanya di depannya nggak nampak dia. Taldahu wa tu'allimu ilaman syadidan. Dia menyengat dan juga memberikan sakit dengan sakit yang sangat sakit kalau disengat sama kalajengking. Dan juga ada yang berbisa menyebabkan kematian kalau disengat kalajengking. Ya, wal farah.
Kemudian yang keberapa tuh? Tadi burung gagak, jawali, akrab, apa tadi? Kalajengking. Keempat adalah faroh. Faroh itu adalah tikus. Nah, tikus boleh dibunuh. Tikus dibunuh. Ada pula orang zaman sekarang beli tikus pula. Ya, tikus dijual beli pula tikus. Sudah melihara tikus kau. Ada ya. Nah, faroh itu wa iyallati amadat ila ibadi sabinati sayyidina Nuh faqata'atha. Ini tikus ini dia pernah bergelayut, bergelantungan di tali-tali sampannya Nabi Nuh. Ya, kemudian dia gigit sampai putus itu apa tali tadi. Ya, wa aqadatil fatilata lituhrikal bait aidan. Ya, dan juga dia tikus ini dia pernah ngambil sumbu api ya, untuk supaya membakar rumah, dibawanya untuk membakar rumah. Ya, fa amara Nabi SAW biqatliha. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tikus. Nah, itu tikus dibunuh. Dapat tikus, ya, pemburu tikus nggak apa-apa. Nah, ada pesantren ini tikus, kau kejar, bunuh, nggak apa-apa. Ya, kemudian wal kalbu akur, anjing galak tadi. Ya, wa qadiyatul kalam Nawawi Rafi'i anak tinaa hadil fawasif khamis haramun. Katanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i memiliki hewan-hewan tadi dipelihara, memiliki hewan-hewan tadi ini yang 5 nih, itu hukumnya haram. Katanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, melihara tikus, melihara burung tadi, gitu ya. Hati-hati. Ada sebagian orang mengatakan juga termasuk wazam. Wazam itu artinya cicak. Nah, cicak itu nggak apa-apa, kau bunuh. Ya, cicak dibunuh. Bahkan membunuh cicak pahala. Membunuh cicak pahala. Nanti ya, cicak dibunuh pahala. Ya, sekali pukulan, kalau sekali kau pukul mati, pahalanya lebih besar, 100 kebaikan. Kalau 2 kali kau pukul, kurang daripada 100 kebaikan. Kalau 3 kali kurang daripada yang pukulan kedua pahalanya, gitu ya. Semakin dengan 1 pukulan dia mati, semakin banyak pahalanya. Kalau dengan 3 pukulan, 4 pukulan, maka dia berkurang pahala. Nah, kalau ada cicak, tangkap, ya, bunuh, nggak apa-apa. Itu ya. Nggak mesti malam Jumat, nggak mesti malam Jumat, malam-malam yang lain nggak apa-apa. Gitu. Kalau kemudian ini berkenaan dengan hewan-hewan yang boleh dibunuh ya. Berkenaan dengan hewan-hewan yang boleh, termasuk juga laba-laba. Ya, fa iya min dawati sumum. Dia laba-laba ini punya bisa. Bahkan kalau disebutkan meskipun laba-laba itu sarang laba-laba itu suci, ya suci. Tapi termasuk laba-laba tadi itu diantara hewan yang boleh dibunuh kalau dia punya bisa. Ya. Wa katsirun minal awam yamtani'u min qatliha li'annaha ashashat fi famil ghari 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang awam mengatakan kok dibunuh laba-laba, dia kan nolong Nabi. Dia kan sudah buat sarangnya di Gua Hira. Dia nolong Nabi supaya orang kafir gak nampak Rasulullah berada dalam Gua Hira. Gua Tur. Ya, Gua Tur. Itu alasannya orang awam bilang begitu. Kemudian wa yalzamu ala hadza anna la yudbal hamam illi annahu ashasha aidan ala fabil ghar. Kalau begitu alasannya, maka burung merpati juga nggak bolehlah dibunuh, seharusnya dibakar, dipanggang, dimakan. Kenapa? Karena burung merpati yang bertelur di situ. Ya, karena 2, yang hewan yang melindungi Rasulullah SAW, ya, yaitu adalah laba-laba karena bersarang di situ, dan juga burung merpati yang bertelur di depan mulut gua. Ya, kalau seandainya laba-laba itu alasannya karena dia nolong Nabi gini dan itu, ya pastinya burung merpati seharusnya tidak boleh dibunuh. Ya, karena banyak orang jual daging burung merpati. Ya,
Saya pernah makan daging burung merpati. Ya, daging burung merpati. Nggak apa-apa dimakan. Ya, kalau seandainya alasannya karena sebab nolong Rasulullah, ya. Padahal ankabut ataupun laba-laba juga ada yang beracun yang menyakitkan ataupun yang dia mengganggu, ya. Tuh. Di antara itu juga kalau sarang laba-laba di rumah, di rumah, di pesantren, di mana di kamarmu dia dihilangin, kau bersihkan, ya. Karena sarang laba-laba itu di rumah dapat menyebabkan kefakiran, dapat menyebabkan fakir, miskin, itu ya. Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Kau bersihkan, jangan kau biarkan, biar aja laba-laba ini, karena dia nolong Nabi. Rumahmu sarang laba-laba semuanya, udah kayak rumah hantu, itu ya. Bersihkan, itu diantara penyebab kefakiran, ya betul, ya. Kemudian dan macam-macamnya hewan lah, disebutkan diantara banyaknya hewan yang boleh dibunuh, ya. Diantara hewan-hewan yang menyakitkan, yang mengganggu, ya. Ada harimau, harimau misalnya di sini, harimau di daerah ini misalnya, kau biarkan gitu. Kalau dibiarkan habis tuh, dimakan nanti, ya. Diburu nggak apa-apa, karena dia mengganggu demi keselamatan orangnya. Dan juga disebutkan cicak, gitu. Cicak itu dibunuh, nggak masalah. Dan juga hewan-hewan yang lainnya, ya, itu tidak masalah dibunuh. Semut kalau mengganggu dibunuh tidak apa-apa, asalkan jangan semut-semut yang sekiranya nggak mengganggu. Kalau disebutkan di sini, ya, wa yahrumu qatlu namlir sulaimani wa huwa kabir lintifai adahu, ya, haram membunuh semut Sulaimani. Semut Sulaimani dia bentuknya besar tapi nggak mengganggu. Apa namanya? Semut apa namanya? Rang-rang apa? Angkrang. Namun semut itu lah pokoknya. Ada yang nggak mengganggu, nggak menggigit atau apa, nggak perlu dibunuh. Bahkan ada yang ini pendapat ini mengatakan haram dibunuh karena dia tidak mengganggu. Ya. Ya, lebah kalau mengganggu ya apa-apa, tapi jangan dibakar, jangan dibakar, ya. Membakar makhluk nggak boleh. Caranya membunuh jangan dibakar, nah, atau dengan cara yang lain. Kalau sekiranya nggak ada cara lain kecuali dengan cara dibakar, nggak ada cara yang lain untuk membasminya kecuali dengan cara dibakar, hal-hal yang mengganggu maka baru boleh dibakar. Baru boleh kalau lagi ada cara yang lain maka nggak boleh dibakar, ya. Tidak mengadab dengan api kecuali zat yang memiliki api. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang berhak membakar. Ya. Dan juga hewan-hewan yang lain, ya, yang boleh dibunuh.